Glory bagimu, kemuliaan dan pujian dan sembah, hormat kejayaan yang terbaik bagimu Bapa, yang terbaik bagimu Kristus. Hosana glory, Hosana. Kami rindu firman-Mu, depan-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hosana, Roh Kudus rahasia, Roh kebenaran. Haleluya, haleluya. Ya haleluya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang disembah oleh Adam, Abraham, Ishak, Yakub, yang kami sembah di dalam nama Yeshua Masiah, Bapa Yahweh yang kudus, Bapa Yahweh yang hebat, Bapa Yahweh yang dahsyat, Yahweh El-Gibor, Maha Perkasa, Yahweh El-Jaireh, Tuhan sumber berkat. Hari ini kami rindu diberkati lewat firman-Mu dalam rangka melaksanakan perjamuan kudus, sakramen yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Bapa, biarlah Tuhan kami diberkati oleh lawatan Roh-Mu yang kudus dan oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya Bapa kami mendengar dan menerima adalah firman yang murni daripada Tuhan. Karena itu Bapa, suasana situasi apapun situasi kami, keberadaan kami tempat ini, bungkus dengan api kemuliaan-Mu. Tuhan beracara, Tuhan yang ambil alih semuanya, sehingga kami yang lemah jadi kuat, yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan, yang miskin Tuhan karuniakan kecukupan, bahkan kelimpahan. Apapun pergumulan kami, keluarga, rumah tangga, pribadi, ada mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Terlebih lewat perjamuan kudus, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Semakin kami murni menyatu dengan Tuhan di dalam kebenaran-Mu, di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu yang hidup dalam nama Yeshua Masiah. Haleluya. Amin. Saudara, kita masuk pada firman Tuhan sebelum melaksanakan perjamuan kudus. Saudara, hari-hari ini Tuhan membukakan kepada kita yaitu yang terbaik. Jadi apa yang menjadi kesimpulan daripada seluruh kebenaran, seluruh firman yang terdapat di dalam kitab suci, kita semakin menanjak kepada klimaks daripada rencana Tuhan. Jadi pengajaran-pengajaran yang terbaik itu harus dibukakan. Tuhan menghendaki untuk gereja akhir zaman ini, gereja benar-benar menjadi saluran berkat, menjadi terang, menjadi keselamatan bagi banyak bangsa. Terlebih Tuhan ingin kita sebagai gereja, sebagai umat, Dia ingin kita mengalami kesempurnaan, mengalami janji-janji Tuhan, keberkatan, Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan hidup berkelimpahan dan keselamatan kekal. Itu hak yang pernah dirampas oleh iblis. Sebenarnya hak ini menjadi bagian kita sejak Adam, nenek moyang kita. Tapi dikecoh dengan tipu muslihat daripada iblis. Iblis ini dia semulanya adalah malaikat surgawi yang dicampakkan ke bumi karena dia ingin menyaingi Tuhan. Dan dia datang di dunia ketika
melihat manusia diciptakan, dia juga cemburu. Dan dia iri dengki dan berniat jahat. Maka dia menyesatkan Hawa. Demikian juga Adam ikut. Ya. Nah, dia masuk kepada ular. Ular waktu itu adalah binatang paling cerdik di dunia. Binatang paling pintar. Ya. Dia masuk sama binatang ini, dia menggoda Hawa. Nah, saya baca ini di buku Adam, ya, tulisannya Henokh. Orang-orang kontroversi, tapi saya percaya yakin itulah tulisan Henokh. Dialah sang ahli kitab pertama di dunia ini. Dia bertemu Adam, berbicara muka dengan muka. Ya. Saudara, iblis ini adalah malaikat, salah satu petinggi di surga, dan dicampakkan ke bumi menjadi terkutuk. Ketika dia masuk ke ular dan menggoda Adam dan Hawa, maka Tuhan akhirnya juga mengutuk dia lagi. Jadi ular ini malaikat ini wujudnya menjadi ular. Ya, dia menjadi menyatu dengan ular. Itulah kutuk, ya. Jadi supaya Anda tahu, malaikat ini sebenarnya iblis itu malaikat. Tapi dia menjadi wujudnya jadi ular karena dia dikutuk oleh Tuhan, karena dia mencelakakan Adam dan Hawa. Kalau Anda baca di kitab Adam itu, sesudah itu berpuluh-puluh kali dia hendak membinasakan, membunuh Adam dan Hawa. Ya. Berpuluh kali. Berapa kali dia berhasil? Tapi Tuhan bangkitkan lagi Adam dan Hawa. Ya. Nah, kasih dalam Tuhan, hari ini hak kita umat Tuhan. Ya. Jadi Anda juga harus tahu, ya, Tuhan itu kemuliaannya merahasiakan segala sesuatu. Kemuliaan manusia menyingkapkan rahasia itu. Ya. Bayangkan Adam dan Hawa waktu keluar Taman Eden, tidak tahu membuat api, saudara. Bayangkan hari pertama, hari kedua, memang menderita itu Adam dan Hawa. Mereka tinggal di satu gua yang disebut treasure cave, gua harta karun. Ya, memang di situ ada harta karun, saudara. Disitulah itu emas kemenyan mur yang dibawa oleh orang Majus, itu asal mula dari situ. Emas kemenyan mur ini waktu Adam dan Hawa sangat menderita, mereka minta penghiburan dari Tuhan. Ya, Tuhan ambil sesuatu dari Taman Eden untuk jadi penghiburan. Mereka berpuasa 40 hari 40 malam, bayar harga luar biasa. Tuhan kasih apa? Suruh sama malaikat, bawa emas untuk menjadi penerang pada malam hari, kemenyan dan mur. Mur itu wangi, kan? Jadi memberi kelegaan lah. Nah, emas kemenyan mur inilah, ini acara Tuhan, ya, yang disiapkan untuk dibawa, dipersembahkan oleh orang Majus. Orang Majus itu raja-raja mereka, raja-raja dari timur. Memang Tuhan sudah tetapkan, nanti waktu kelak aku menjadi daging dari keturunan Adam, emas kemenyan mur ini akan dipersembahkan kepadaku, ya, oleh 3 raja-raja dari timur. Orang Majus itu 3 raja. Mereka lah, karena memang itu emas kemenyan mur itu sangat bernilai tinggi sekali, sangat mahal. Itu tidak mungkin ada di keluarga-keluarga biasa. Itu cuma ada di raja-raja bangsawan. Ya. Karena sangat langka itu. Emasnya sangat langka. Ya. Kemenyan dan mur itu juga sangat berkualitas luar biasa. Bayangkan. Nah, Tuhan tahu menjaga apa yang menjadi rencananya. Ya. Jadi saudara, Adam dan Hawa tidak tahu bikin api. Bayang. Tuhan tidak langsung bilang, bikin api begini ya. Tidak ada. Ya. Manusia itu memang Tuhan, itulah kemuliaan manusia, menyingkapkan rahasia. Ya. Kalau Tuhan, dia menutupi rahasia. Itu orang ini yang harus berjuang membuka rahasia itu. Ya. Nah, nanti membuat api itu bertahun kemudian baru tahu mereka bikin api. Pertama tidak tahu. Jadi waktu malam, kan di Taman Eden tidak ada malam. Ya, Taman Eden tidak ada malam, saudara. Jadi waktu keluar dari Taman Eden, panas, siksa, matahari terik, malam gelap. Di dalam gua memang gelap gulita.
Ya, sekian lama nggak tahu bikin api. Ya, nanti mulai bekerja akal-akalnya jadi muncul. Bercocok tanam tuh nggak tahu. Belajar dari nol. Jadi saudara, hari-hari ini kita harus menyingkapkan banyak rahasia. Ya. Nah, saudara, kita belajar, kalau mau belajar rohani sebenarnya. Anda kalau belajar firman secara teologis, kita akan terjebak jadi ahli-ahli Farisi, Taurat, ahli Taurat. Orang Saduki, orang Farisi seperti waktu Yesua. Jadi mereka menguasai hal ayat-ayatnya, bunyinya, tapi maknanya secara rohania tidak tahu. Tapi kita harus hari ini, kita harus nanggap, ya. Ibarat Anda mau ambil benda, ya. Anda ambil dia punya intisarinya itu. Kalau makanan yang terbaik Anda makan sarinya. Banyak orang makan banyak, vitaminnya sedikit. Ya. Paling bagus Anda kalau tahu bisa makanan sedikit, manfaat vitaminnya banyak. Itu yang bagus, ya. Jadi perut kita lelah bekerja, energinya hasilnya sedikit. Banyak cuma jadi penyakit. Nah, hati-hati. Kelebihan energi juga, kelebihan apa nama? Kolesterol itu buruk, ya. Kolesterol ini sebenarnya energi. Kalau dipakai dia menjadi tenaga, jadi energi. Tapi kalau dia tidak dipakai, dia menumpuk, itulah yang disebut lemak. Hah? Kalau kelebihan lemak bahaya. Amin. Jadi kita menangkap esensinya, ya. Pengajaran Tuhan itu pengajaran mentalitas. Kalau orang belajar ayat per ayat, dia akan tersesat. Tapi kalau di dalam roh kita belajar menangkap rohnya, ya. Orang baca dulu satu ayat. Yohanes 6 ayat 63, ya. Jadi bukan saya yang reka-reka ini memang murni dari Tuhan, ya. Ajaran-ajaran murni. Saya kalau nggak murni nggak mau. Jadi kalau saya mau makan, ibarat orang pilih-pilih. Makanan pasar nggak semua saya makan. Saya cuma cari yang betul-betul sehat, ya. Makanan yang sehat, makanan yang terbaik. Coba Yohanes 6 ayat 63. Ya, hari-hari ini harus tampil prima karena generasi terakhir ini generasi yang begitu menggairahkan di hati Tuhan. Ya. Yohanes 6 ayat 63. 63 firman Tuhan. Ya. Rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Kedagingan tidak berguna, saudara. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tuhan katakan perkataanku, firmanku adalah sesungguhnya roh. Haleluya. Haleluya, roh dan hidup. Amin. Jadi itu spirit, rohnya, spiritnya. Kita nangkap spirit, ya. Spirit sorga, spirit Raja Wali. Kalau kita belajar ayat per ayat, ya, orang sentuh sedikit, buat tersinggung, bisa, nah, ibarat rumput terbakar lah. Amin. Kekasih Tuhan, kalau kita nangkap rohnya, ya, kita nangkap rohnya, makna rohnya, ya, itulah yang terbaik. Saudara, saya pernah di tambang, ya, di daerah tambang lah, di daerah namanya tempat Tromol. Waktu itu, saudara, itu bahan-bahan mineral ini yang merupakan jalur emas, ya. Itu diambil, jadi dari batu dihancurkan atau dalam bentuk tanah yang mengandung apa dia nama serbuk emas. Kalau di batu, ya, dihancurkan dulu batunya. Kalau tanah, ya, langsung diambil yang memang telah diteliti, ini mengandung serbuk emas. Jadi disendirikan, kemudian ditaruh di dalam tromol gilingan itu. Di gilingan ini ditaruh air perak.
atau merkuri. Merkuri ini berat sekali, saudara. Itu cuma satu gempal begini, itu bisa berapa kilo, Bu? Ya. Ini sebegini aja 1 kilo, saudara. Tapi dia dalam bentuk cairan. Air perak atau merkuri ini, dia akan menangkap butiran-butiran atau serbuk emas. Dia tangkap, jadi giling-giling, dia tangkap. Nah, dia tangkap hanya yang berupa emas atau logam perak atau apa mengandung logam lah. Itu yang dia tangkap. Dia tangkap. Jadi yang lain ya berarti tanah itu. Kemudian air perak ini disaring lagi. Disaring seperti kain payung. Kain payung itu ya kain apa dia punya nama? Kain parasut. Disaring maka dia airnya lain keluar, air perak keluar, yang tertinggal ini serbuk logam ini. Logam ini ada emas, ada kira-kira perak lah, kemudian ada logam-logam lain. Nah, biasanya dia besar begini, ya, ada yang segini. Waktu itu yang kami lihat begitu, besar begini, seperti bonbong lah kira-kira. Ada yang lebih besar lagi. Itu dibakar pakai apa? Semprotan api. Ditaruh di satu wadah, ya, sampai dia mencair, dibakar terus sampai dia mencair, saudara. Dia akan melepaskan yang logam-logam bukan emas. Yang bukan emas terlepas. Yang akan tertinggal hanya yang emas. Ya. Nah, yang emas ini itulah yang berharga. Jadi sari-sari daripada mineral-mineral yang terbaik ini berupa emas, itulah yang berharga mulia, ya, yang bernilai tinggi. Nah, kasih dalam Tuhan juga begitu di dalam pengajaran Tuhan. Kita harus bisa menangkap spiritnya, ya. Banyak orang gagal lah, percaya. Dari dulu, sekarang tekun baca firman. Tapi kalau itu di luar Roh Kudus, sia-sia. Imannya tetap begitu-begitu, imannya semakin hari semakin melorot, ya. Padahal Tuhan mengajari kita kebenaran supaya kita semakin hari semakin kuat, semakin berkuasa, semakin sehat, semakin sejahtera, ya. Saudara, di dalam Alkitab banyak contoh-contoh tokoh-tokoh. Musa itu bukan semari semakin loyo. 120 tahun dia sehat, gagah, perkasa. Dia punya jalan saja tegak-tegak seperti orang-orang muda. Mata telinganya sampai dia 120 tahun Tuhan mau panggil dia masih sehat sempurna. Jadi Anda jangan ingat-ingat Anda punya orang tua, nenek moyang. Oh, pas saya kuat ada. Orang memang ada pembawaan penyakit gula kuat. Ya, kurang ingat gula aja kena gula. Oh, memang kok ya orang seturunan ini penyakit apa namanya hosah. Buang semua itu. Orang cuma ingat Tuhan. Tuhan. Amin. Jadi nangkap intinya, ya. Kalau Anda nangkap intinya, spiritnya itu, ya. Bagaimana Tuhan ingin spirit kita. Jadi ini pengajaran singkat dan padat, saudara. Ya, kalau Anda mau belajar, ya, Anda nangkap spiritnya. Saya lihat spiritnya paling dibukakan itu khotbah di bukit. Matius 5. Tuhan katakan, berbahagialah kamu yang miskin. Berbahagialah kamu yang berduka. Tuhan suruh berbahagia sih. Berbahagialah kamu yang lemah. Berbahagialah kamu yang haus dan lapar. Berbahagialah kamu yang murah hati. Berbahagialah kamu yang suci hatinya. Berbahagialah kamu pembawa damai, yang membuat perdamaian.
yang membuat kedamaian di bumi. Berbahagialah engkau yang dianiaya karena kebenaran. Amin. Berbahagialah engkau, Tuhan bilang, jika karena aku kamu difitnah, kamu dicercah, dan segala yang jahat difitnahkan kepadamu, bahkan kamu dianiaya. Tuhan bilang apa? Bersukacita dan bergembiralah dengan sangat. Kalau Anda baca, be exceedingly glad. Bergirang. Karena apa? Karena besar upamu. Karena nabi-nabi, orang-orang kudus dari dulu, semua hadapi tantangan. Tidak ada orang-orang kudus hidup-hidup senang, enak-enak, dapat hadiah. Hidup senang-senang, enak-enak, dapat piala. Tidak ada. Semua orang benar, semua orang kudus bergumul, menghadapi pergumulan dan menang. Itu tugas kita, saudara. Jadi contohnya hari ini, saudara, ya, hadapi masalah sekarang apa? Coba renungkan dulu. Halo, tarik nafas dulu. Haleluya. Hadapi persoalan apa sekarang? Doi itu? Oke. Kuliah. Oke, taruhlah begitu. Kalau orang punya mental begini, orang ini ya, dia dihalangi, dia banyak persoalan menghadang, dihina, dia tetap maju terus. Saya fokus dengan Tuhan, saya berhasil, saya sukses, saya menjalankan misi Tuhan, saya meraih berkat, bahkan berkat-berkat besar. Saudara, kamu semua di sini mau bilang kalau cuma angan-angan, idealis, cita-cita saya lebih besar dari Anda semua. Percaya pasti lebih besar dari Anda semua. Tapi saya rela jalan direndahkan, disepelekan, terhalang. Karena orang beda-beda level, saudara ujian. Semakin tinggi pohon itu, semakin besar angin menerpa dia. Amin. Kalau Anda tidak mau diterpa angin, maka jadilah pohon tomat. Sedang pohon tomat diterpa angin, saudara. Angin topan bagai tak cabu-cabu dia. Ya. Tak cabu-cabu karena dia akar rendah, tidak kuat. So bagus jadi pohon jati atau pohon-pohon yang kuat. Ya. Itu kayak apa dah? Ebony. Kuat. Kayu apa di aras Libanon. Kayu itu, kayu yang paling mahal di dunia. Kayu yang tumbuh di tebing-tebing yang tinggi. Itu kayu aras, itu kayu Lebanon yang paling mahal. Itu dia urat-urat yang orang lihat, oh ini bagus, dia urat-uratnya bagus. Berarti pohon ini diterpa angin, saudara. Jadi kadang-kadang angin kuat. Jadi dia terbentuk itu seperti pada manusia, seperti otot-otot itu ya. Manusia kalau dia punya tubuh berotot bagus, ya, itu kayaknya lebih kelihatan lebih bagus lah, lebih berkualitas. Amin. Kalau loyo-loyo, lembut, kokong, apa ada nama, gendut lagi, aduh, so tidak menarik, hilang bentuk, tidak meyakinkan lah. Kalau orang apa gagah perkasa, perutnya six pack, mantap. Jadi kalau bisnisnya biasanya orang-orang hoki ya. Saudara, artinya hidup yang berkualitas, hidup yang mahal, hidup yang mulia, itu yang mengalami pergumulan-pergumulan. Di dunia ini, orang senior semendahului kok. Dia bilang, siapa yang ingin bebas pergumulan, yang selalah bergumul, angkat tangan. Yang ada yang angkat tangan. Dia bilang, saya mau doakan supaya semua istirahat, semua pergi kampung wowo itu. Artinya apa, saudara? Orang di dunia ini memang bergumul, ya. Itu memang menjadi kodrat kita. Tapi kita bergumul dan menang. Itu mental surga. Mental surga itu seperti Daud ya. Daud itu orang berani, ya. Dia berani secara fisik, berani secara mental, berani secara spiritual. Ada orang berani cuma fisik. Kalau teman-teman lu gagah perkasa. Kalau mabuk, lebih berani dia. Apalagi so pancing, wah, lebih berani.
Tapi kalau masalah-masalah mental, ya, dia orang hina sedikit saja langsung hancur, ngamuk, ya. Apa itu? Itu artinya lemah mental. Orang lemah mental, emosinya gampang dipicu. Ya. Orang yang kuat sebenarnya dia tidak gampang terprovokasi. Ya. Di dalam Korintus 13 tentang kasih. Kasih itu tidak gampang terprovokasi. Not easily provoked. Kasih itu tenang. Ya. Dia tetap fokus sasaran. Jadi sifat yang paling mulia itu kasih sebenarnya. Kasih itu pertahankan, ya. Di dalam 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, dia tidak sombong dan tidak mudah terpengaruh. Not easily provoked. Dia tetap percaya. Banyak orang percaya panas tai-tai ayam lo bilang. Hari ini percaya luar biasa, besok dapat ujian ada lemah. Tak boleh. Kalau Anda ingin berhasil di dunia ini, keberhasilan hanya untuk orang kuat, saudara. Orang yang lemah, pemaraju, gampang tersinggung, malas, tidak tekun, jangan harap berhasil. Tidak mungkin, tidak mungkin. Di dunia ini orang pasti berhasil kalau dia tekun, dia tetap tabah, dia tetap berjuang, tetap sukacita, tetap positif, tidak terpengaruh, tetap murni hatinya. Iya saudara, betul. Di dunia ini tidak ada itu orang gampang tersinggung, gampang melaju, gampang nggak tekun, ya, nggak berani juga. Jangan harap orang penakut belum berhasil juga. Paling berhasil sedikit, habis. Juga harus manage, menguasai diri. Ya. Itu yang Tuhan ingin sebenarnya seperti itu. Ya. Bahkan Tuhan katakan kamu dianiaya sekalipun. Dianiaya bagaimana saudara? Dipukul. Ya. Dianiaya, dilecehkan, mungkin Tuhan sampai harkat martabat, direndahkan. Sebenarnya saudara, kalau orang merendahkan kita, itu yang saya lihat. Orang direndahkan apabila dia tetap rela dia tetap ucap syukur betul. Orang ini akan ditinggikan. Anak Tuhan kalau dia direndahkan kemudian marah-marah berarti nggak lulus ujian, nggak lulus saudara. Ya. Banyak orang di dunia ini sebenarnya di upper level kalau di sekolah kan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, master, kemudian doktor, ya. Mereka di alam roh itu lebih banyak di level, ya. Tapi banyak orang diuji, jika direndahkan, marah, ulang lagi itu saudara. Dia Israel sebenarnya mencapai kemakmuran, artinya tanah Kanaan kan ini lambang kemakmuran. Harusnya cuma 40 hari, Coba lihat, ini sifat ujian. Anak belajar ya. Jangan sampai tertua, ulang-ulang diuji-uji tidak lulus. Israel 40 hari. Sudah mau masuk. Mau lewat Yordan ini. Bersungut. Wih. Dorang takut mau bersungut ke Tuhan, dorang bersungut ke Musa. Musa, jangan pakai otak Dorang ini di Mesir, bawang bombay ada, semua rempah-rempah ada. Di padang pasir kalian Musa ngana bawa 4 orang sini dulu. Panas terik, tidak ada air, makanan minuman. Lihat, orang kelaparan. Padahal pagi-pagi roti surga mana turun. Tiap hari loh itu. Sore burung puyuh datang. Jadi lantaran sehari-hari dorang anggap biasa, bayang. Kepada itu mujizat hebat itu. Tiap hari tiang awan, tiang api. Lantaran hari-hari alami mujizat, itu so jadi tawar lah, so akan biasa. Ini orang-orang nggak tahu terima kasih. So mau masuk tanah Kanaan, mau lewat Yordan, bersungut. Ya Tuhan bilang, ya 40 hari berikutnya bersungut lagi, putar lagi.
Tuhan bawa beredar-edar. Tang. Bersungut lagi. Putar. 40 tahun bayangkan. Ada cuma 40 hari. Nah, saudara, Anda harus belajar ambil hikmah, ambil pelajaran. Kalau Anda mau maju, ya, apapun ujian, tantangan, kekurangan masalah apa, kita merasa terjepit atau apa, ada pergumulan, hadapi saudara. Amin. Ini yang Tuhan mau. Bukan tahu banyak firman, ternyata mentalnya payah. Aduh, berat itu, susah. Nah, saudara, hari ini kita akan jadi orang-orang berhasil. Karena ini firman ini datang kepada kita. Karena Anda dipersiapkan menjadi orang yang berhasil. Amin. Jadi jangan mental-mental kerupuk. Ya. Anak Tuhan ini seperti ini, saudara. Boleh kata contoh Daud. Daud itu menghadapi beruang, masih kecil. Singa, serigala malam-malam dia beroperasi. Singa juga kadang-kadang, saudara. Jadi kalau kawanan domba, katakan 50 domba ini. Nah, karena dia sholat, jadi tidak pulang. Karena di Israel kan padang pasir, banyak cari tempat-tempat subur itu jarang, ya. Jadi kadang-kadang dia mengembara sampai jauh. Kadang-kadang tengah malam, semalam tidak pulang, semalam gelap, ya. No, kalau kambing domba dia tidak bisa berjalan kalau malam. Jadi dia mesti nginap. Nah, nginap itu serigala datang malam-malam. Serigala lihat, makanan empuk ini, domba-domba gemuk-gemuk, ya. Nah, ini Daud ini jangan menghadang, karena kalau serigala itu gerombolan, ya, bukan cuma 1 ekor. Dia hantam dengan tongkat, dia bagi alih-alih, satu datang lagi, pasti baku hantam, ya. Nah, itu kasihan Tuhan. Tapi Tuhan biarkan dia hadapi itu, karena dari situ Tuhan kasih latih dia bertarung. Kalau dia tidak biasa, kalau kasih menghadap Goliat, ya baru lihat Goliat tapi karena dia biasa mengalahkan serigala, beruang, singa, maka dia bilang, makanan ini biar Goliat raksasa. Dia bilang, ya Goliat, makanan ngana hari ini. Dia bilang, kamu pedaging akan jadi makanan burung-burung. Kenapa? Dia biasa bertarung, ya. Jadi mental kita sebagai anak Tuhan harus mental seperti itu. Mental Raja Wali. Raja Wali, saya sudah lihat di video. Itu sedangkan tornado dia bisa, dia berani loh. Tornado, dia masuk, dia tinggal ternyata di dalam pusaran angin ini kencang sekali tuh. Dia tinggal tersayap begini, tinggal dia atur dia pe ekor. Jadi dia pe ekor dia kasih naik, kasih ke bawah, dia naik terus dia. Putar di tornado itu sampai tembus awan. Jadi di sini kan lapisan di mana sesudah awan itu, di situ lapisan yang tidak ada awan di sana. Itu lapisan yang apa di situ? Yang tenang sekali. Maka si Raja Wali ini tinggal meluncur, saudara. Dia mau terbang ke Amerika boleh, dia jauh. Dia tinggal meluncur kuat. Dia tinggal atur dia pe ekor. Satu kali kebak, tinggi jauh dia. Karena dia di lapisan yang aman, tidak ada hujan, tidak ada angin di sana. Nah, itu Raja Wali. Kalau cuma angin-angin biasa, ya dia tertawa. Kadang dia tidak takut angin badai, itu Raja Wali. Tapi kalau burung-burung lain, apalagi ayam, waduh, lari terbirit-birit, ya. Jadi Tuhan ingin kita menjadi seperti Raja Wali, ya. Anak-anak Tuhan itu hadapi masalah, hadapi saja. Ya. Pergumulan datang, silakan. Ya. Saya merasa bahwa ya kalau ini tidak bisa dilihat, ya. Di alam roh. Jadi berbeda. Jadi orang lain dia sesuai tingkatan kan. Ya, kalau orang ini diuji berbeda. Ya. Nah, saya rasa ini memang dia tahu dia. Jadi semakin banyak dia punya, cepat orang perangi, ya. Orang perangi dengan iman, pakai karunia Roh Kudus. Iblis kalah. Ya.
sudah tahu ya, ini kasih contoh saudara. Hal ya, hari-hari ini kembali kita mentalnya. Masalah mental, ajaran Tuhan itu ajaran mental. Kalau engkau ingin jadi kaya boleh, ya. Kalau engkau ingin jadi konglomerat boleh. Kalau memang itu bakat talentamu, itu halal boleh, ya. Cuma dalam mengejarnya itu engkau harus memiliki mental surga, ya. Banyak orang waktu mengalami apa tadi? Kemiskinan. Berbahagialah engkau yang miskin. Nah, menghadapi dia waktu miskin dia susah, kecewa, persalahkan orang tua misalnya, bersumber pada Tuhan, loh Tuhan tidak adil, siapa kita ini dia, sebenarnya Tuhan kok sekaya. Mental begini yang terpakai. Orang yang berjuang untuk itu harus memiliki mental surga, apapun kemiskinan menghadang, ya, duka cita menghadang. Ada orang kehilangan HP saja. Anak-anak sekarang loh, HP dia cari HP-nya anak-anak mengamuk, dia gila. Ini HP itu sudah berhala. Ya, artinya duka cita itu bisa kehilangan HP, bisanya kehilangan juga orang yang kita kasih. Ya, itu kan wajar. Nah, orang kalau setua ya pasti. Atau pe opa atau pe papa, anak pe opa. Biar tuh saya dia, ya, sewaktunya umum pergi ya. Ada duka cita sih, tapi Tuhan bilang, jangan larut dalam duka cita. Berbahagialah engkau yang berduka, berbahagialah engkau yang lemah, ya. Biar lagi sakit kalau orang punya iman. Oh haleluya, saya percaya. Jangan duka, lemah. Artinya ini saudara mental sebenarnya, ya. Berbahagialah engkau yang haus dan lapar. Haus dan lapar artinya berkekurangan, saudara. Berbahagialah engkau yang murah hati. Dunia ini memang licik, munafik dan lain sebagainya. Memang betul. Tapi apakah orang ini juga harus orang kikir, orang jadi kikir? Tidak. Kita tetap Tuhan katakan berbahagialah yang murah hati. Nah, murah hati yang pertama itu pada Tuhan, ya. Beri waktu kita untuk Tuhan, ya. Beri dana kita, dolar kita, rupiah kita untuk Tuhan, ya. So itu saudara kalau berbuat untuk pekerjaan Tuhan, pembangunan, bagus itu. Sama nih Anda tanam saham kuah itu, ya. Oke, berbahagialah engkau yang murah hati, berbahagialah engkau yang murni hatinya, berbahagialah engkau yang tetap menjaga perdamaian, berbahagialah engkau yang dianiaya. Saudara, kalau dianiaya lebih berat lagi, saudara. Tapi Tuhan bilang berbahagia, ya. Nah, orang punya mental ini pasti berhasil. Ibarat orang ini dia mau tujuan, oh saya mau kemana? Saya mau jadi konglomerat. Oh dia pasti jadi dengan segala cara, dia dihina, dihalang, di kesukaran datang, dia tetap maju terus, pasti jadi. Ya, rupa Hana, contohnya Hana. Hana mau jadi apa? Mesti ada tujuan jelas. Misalnya, katakanlah ada orang itu program jangka pendek. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek misalnya, jangka pendek itu 1 sampai 5 tahun. Oh saya mau ambil gelar sarjana. Saya harus lulus terbaik. Saya harus ilmu itu sempurna. Itu bagus. Dia berjuang. Dia ada halangan. Lulus kemarin kan tuh, wah. Banyak orang lulus loh. Kosong, betul ini kita bilang. Banyak orang, bahkan ada yang bilang, sarjana hukum saja banyak yang pengangguran. Betul itu, betul. Karena mereka tidak belajar benar. Jadi cuma di kulit saja, tidak meyakinkan. Padahal seorang sarjana hukum hebat loh. Kalau hukum itu dia jiwai, dia menyatu dengan dia. Ya. Sedang polisi penegak hukum ini hormat loh. Kalau dia bicara hukum, Pak, tidak boleh ini melanggar Pak ini undang-undang sekian. Langsung ada polisi. Nah, ada orang sarjana hukum, tapi istilahnya sedangkan bobo hukum sedikit saja tidak ada, ya. Tidak ada. Contohnya ada. Sampai enggak jauh orang-orang dekat. Sekolah hukum, mana apa masalahnya? Nah, ada tuh masalah dia mau kaitkan dengan hukum. Ya? Ini. Nah, berarti dia punya ilmu tidak mendalam, ya. Padahal ilmu itu mendalam. Apalagi soal hukum.
Jadi apa-apa yang kita lihat ya, ini om saya sudah meninggal, tapi dia sempat berhasil, memang dia sampai puncak. Ya. Dia tamatan sarjana hukum saja. Tapi memang dia caranya orang, segala hal dia selalu ukur dengan kacamata hukum. Karena dia betul-betul menyatu, menjiwai dan menyatu dengan itu ilmu hukum ini. Saudara, cerita apa saja. Oh, itu kalau sesuai hukum ini. Dia masih muda, itu saya rasa hidup loh ini. Masih muda, sudah dipercaya oleh perusahaan-perusahaan. Dia jadi penasihat hukum, jadi konsultan hukum. Perusahaan-perusahaan besar, saudara. Dia punya karir sampai jadi ketua DPRD. Ya, itu om saya itu. Ya. Betul-betul dia berhasil di situ di bidangnya. Karena betul-betul dia dalami, dia memang menguasai itu pelajar ilmu hukum, ya. Sampai orang mau bicara sama dia, biar polisi. Karena apa? Dia itu betul-betul ada wibawa hukum, ya. Nah, kita ini anak Tuhan. Seharusnya kalau anak Tuhan itu baru dia punya pamor, baru dia punya apa? Dia punya pembawaan, ya. Baru dia muncul saja itu kuasa gelap gemetar. Begitu. Karena dia mental kuat, mental anak Tuhan, ya. Kalau mental anak Tuhan, orang kalau di dulu babak lain kan, baru tompe gaya itu sebagai orang rontok loh. Orang rontok langsung shock, langsung itu belum baku adu itu sekala dia itu. Baru mental. Dia Mike Tyson. Dia pelawan kalau dia so harga begini dia so, kun dia pelawan so down, oh sudah dia semua makan itu. Itu mental. Begitu tuh orang dulu. Oh, orang ancam dem beda kasih keluar. Kita cuma ketawa, kita rasa ketawa, memang ketawa lepas. Langsung rontok dia. Langsung dia, tadi dia so down. Langsung lome. Langsung dia kita cuma ketawa akan tadi. Dia kasih keluar samurai. Dulu saudara. Ya. Jadi begitu saudara, itu mental. Iblis juga begitu. Dia mau uji saudara. Dia baru lihat, aduh, orang ini dia so hantam-hantam, orang cuma santai. Ini iblis langsung down sendiri dia. Ya saudara, betul ini, ya. Jadi artinya saudara, apapun, ya, apalagi hari-hari ini, ketika Anda mendengar firman ini, Anda sudah sebenarnya Anda masuk di dalam rencana Tuhan. Tuhan sedang siapkan engkau menjadi bagaikan bintang-bintang di dunia, ya. Orang memiliki mental dan karakter ini, mereka akan menjadi baik laki atau wanita, akan menjadi orang-orang hebat, ya. Orang-orang yang maju, yang berkembang, ya, yang punya bekal mental yang dari surga, ya. Jadi saudara, persiapkan hidup kita, ya. Jangan fokus lihat masalah, ya. Fokus Tuhan. Fokus Tuhan. Kalau ada ujian, hadapi saudara, ya. Hadapi dengan doa. Kalau sakit, sebenarnya saya alami semua sakit sembuh. Bukan cuma sembuhkan orang. Saya harus sembuhkan diri sendiri, ya. Saya pada orang, saya kena apa? Prostat, oh, prostat mesti bergumul sendiri sampai sembuh. Kalau sesuatu seperti itu bukan cuma penyakit biasa, penyakit lagi kuasa gelap. Dorong, keluarga bilang bawa ke dokter, bawa di rumah sakit Jo. Enggak, saya penting. Jadi bukan cuma berdoa orang sembuh, saya juga harus belajar menyembuhkan diri sendiri. Ya. Dulu pernah saya jatuh patah retak lah kaki, nggak bisa jalan. Tapi anak masih kecil, anak masih kecil, saya harus timba air, ya. Itu pariginya jauh, jadi mesti turun ke bawah, tangga-tangga jalannya. Saya malamnya celaka, retak kaki, karena itu motor punya standar, itu injak itu DP. Itu motor terbang di udara, injak kaki saya, aduh, memang langsung bunyi, langsung memang nggak bisa jalan, tinggal diangkat orang pakai open cup, bawa di rumah waktu itu tinggal dibenangin. Saya ingat mau dipanggil Pak Ibu Kawatik itu, dia ada karunia menjama dan seperti urut dah, tapi memang orang-orang sembuh.
Tapi saya tahu dia sakit sekali. Itu teriak-teriak itu. Jadi saya tinggal berdoa sendiri pagi-pagi. Tuhan sembuhkan. Saya berdoa sekitar setengah jam, saya menyembah. Saya tumpang tangan itu tulang-tulang saya. Sembuh tulangnya, ya, sambung, sembuh. Kemudian 1 jam kemudian saya bangun. Saya bangun berjalan, oh sakit sekali. Tapi saya coba dalam nama melangkah dalam nama Yahweh, dalam nama Yahweh. Saya percaya kuasa nama Yahweh itu ada radiasi, ada kuasa Tuhan mengalir. Saya percaya sambung tulang dalam. Jadi saya tiba-tiba mulai melangkah pelan-pelan, biar sakit melangkah. Langsung melangkah saudara, langsung sembuh. Melangkah. Tinggal pincang sedikit, tidak apa-apa. Tiba air. Waktu itu. Jadi itu perkara iman saudara. Iman itu kadang-kadang nekat memang, percaya. Kalau nggak sanggup percaya, panggil Tuhan punya nama dalam nama Yahweh. Saudara, rahasia besar nama Yahweh. Yesus punya nama Yahweh, Yahshua. Itu nama aslinya sebenarnya Yahshua. Orang bilang Yesua, mana Yahshua nama Yahweh. Itu kalau orang panggil nama ini, itu di alam iman, alam roh, kita connect loh ke Tuhan. Karena itu seperti password kan. Orang mau masuk di misalnya di apa? Satu situs, satu website, dia minta password. Pas Anda masuk tepat, masuk loh. Kalau salah satu huruf saja, nggak bisa masuk. Nah, apalagi kita tepat. Oh, Bapak Yahweh, kuasa bekerja dalam Tuhan, dan iya jadi sesuai iman. Tuhan tidak larang loh. Sembuh, ya. Dan saya sudah alami prostat saudara. Saya minta Tuhan kalau pakai obat apa, minta Tuhan kasih hikmat. Ini obat radang ini. Tumpang tangan minum. Sembuh. Itu kita pakai Pampers saudara. Berapa kalung? 1 bulan itu memang. Prostat saudara. Siksa, buang air kecil siksa. Kemudian rupanya ada infeksi di usus. Waduh, kotoran udah hitam. Sudah ada tanda-tanda mau meninggal kita. Nggak bisa tidur. Ya. Jadi jantung jadi lemah loh. Karena mau miring kiri nggak bisa. Jadi cuma menggelantung di spring bed sudah begini. Tiap hari. Karena mau tidur begini. Waduh sakit sekali. Teriak. Mau menggelantung begini. Satu detik aja, 2 menit, 1 menit tidur, langsung terbang karena sudah mau jatuh. Enggak tidur loh berhari-hari, sampai 1 minggu itu. Itu saya sudah dengar burung gagak, 2 pasang. Wah. Aduh, pagi, sore dia bunyi lagi. Saya pikir Tuhan ini, apa ini? Saya lihat di penglihatan, aduh, saya udah masuk peti ini, pakai dasi. Aduh, mau mati. Bisa mati penyakit. Saya tengking itu burung. Dalam kuasa, kalau ini kuasa iblis, setan, roh jahat. Dari budaya-budaya, dari tempat-tempat keramat. Cur ke dalam. Langsung pergi hilang. Berapa kali? 2 kali. Besoknya juga begitu. Burung gagak 2 ekor saudara. Wah. Itu di pohon itu. Nah, kasihan Tuhan artinya apa saudara? Bahwa mari saudara, ajaran Tuhan itu kita nangkap ya. Kita nangkap spirit surga. Kita tetap memandang Tuhan ya. Benar saya katakan, kasih itulah kekuatan yang paling dasar di dunia. Ya, bukan cinta asmara nomor 2 ya. Kata asmara tuh bilang, biar lautan pedang, lautan api aku seberangi. Itu karena cinta asmara. Tapi yang lebih hebat itu cinta Tuhan. Amin. Kasih itu adalah sabar, murah hati, lemah lembut. Dia tidak sombong, tidak bermegah diri, ya. Tidak mudah terpengaruh, terprovokasi. Kasih itu selalu percaya. Dia selalu berharap. Kasih itu menutupi segala sesuatu, ya. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan lenyap. Tetapi 3 hal ini akan tetap: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar itu adalah kasih saudara. Kalau Anda tinggal di dalam kasih, Anda itu kuat. Amin. Karena Tuhan itu adalah kasih. Amin.
Jadi saudara jangan marah-marah kalau marah pak suami atau pak teman atau pak orang lain. Jangan biarkan marahmu itu larut-larut. Firman bilang, janganlah matahari terbenam. Ya, kalau marahmu itu masih ada. Karena marah itu akan melemahkan kita. Ya. Orang waktu marah sebenarnya dia nggak kuat. Ya. Dia punya sistem dia lagi hang itu. Kalau di komputer hang. Dokter Incipta bilang sesungguhnya waktu orang marah itu dia punya hang. Dia punya sistem saraf. Ya. Dia tidak akan, itu bahaya. Karena itu orang nggak boleh marah. Mesti sabar. Biar semarah ya supaya Anda tetap, karena justru ketika kita marah kita sudah mau salah. Kalau Anda misalnya pukul orang lah, misalnya, ya Anda mau subuhi. Nah, sedangkan marah bicara kasar saja sudah memfitnah atau merusak nama baik. Ya, Anda marah, kemudian Anda bilang di medsos, oh kenapa ini orang ini utang saya belum bayar gini-gini. Tujuannya mempermalukan. Oh masuk itu. Masuk. Itu pencemaran nama baik. Sekarang ada undang-undang ITTI, ya. Undang-undang itu mengatur. Ini yang terbaik itu yang paling kuat bukan orang berotot, bukan orang pemarah yang hebat. Yang paling hebat, yang paling kuat di dunia ini orang itu kasih. Amin. Kalau suami istri ya marah sedikit tapi jangan tetap. Kalau orang bicara dengan lembut itu lebih masuk semua. Orang marah-marah begini, orang maki, kamu apa sontoloyo gini. Nggak masuk itu, percayalah nggak masuk. Itu aneh. Ingat itu, karena bicara kasar begitu. Itu biar marah tapi sabar dan terkendali. Kita berbicara keras beda dengan marah, ya. Kalau marah nggak ada kuasa. Kalau bicara dengan lembut justru yang masuk itu. Ya. Masuk ke orang sampai senebari loh. Dulu saya kalau dulu mau minum tuh, kalau sudah minum memang waktu marah, menakutkan, suara hebat. Tapi orang dorong sedikit rubuh. Padahal lemah itu kalau orang marah, ya. Oke? Jadi saudara, tetap di dalam koridor, tetap kita kasih, ya, mengasihi orang, ya. Karena itu kasih itu kekuatan paling hebat di dunia. Anda mau berhasil, Anda kalau motivasi Anda adalah Anda berjuang untuk rumah tangga Anda misalnya, untuk orang yang Anda kasihi, ya. Pasti kita ada kekuatan. Amin. Toh, awak berjuang untuk anak, untuk keluarga. Kalian semangat, hidup kuat. Ya. Itu menjadi kekuatan untuk kita. Kasih juga kekuatan. Orang ini juga hamba Tuhan. Karena mengasihi Tuhan. Itu kalau bisa senang kok ya. Siapa mau jadi hamba Tuhan toh. Tapi ini pengabdian karena kasih kepada Tuhan. Inilah kasih saya kepada. Melaksanakan tugas. Biar apapun. Orang kalau tidak ada halangan, orang ini seratusan semuanya. Coba iblis bermain tuh, lihat tuh gode. Iblis mainkan. Nah, manusia lihat mata sendiri tuh, iblis bikin bodoh pada dia. Ya, sebegitu. Ya, tapi kita hadapi saja. Orang segala cara. Kalau ada apa-apa kan ya, orang berusaha maksimal. Ya. Nah, jadi kalau sana apa-apa ya, orang berusaha yang terbaik. Ya, Tuhan dia yang ambil alih. Ya. Jadi begitu saudara kasih Tuhan ya, kita ini luar biasa hari ini kita dapat kalau makanan itu sarinya, esensi, spiritnya. Ya. Di dalam belajar ilmu kalau Anda dapat spiritnya sudah hebat. Ya. Berarti Anda sudah menguasai pelajaran. Ya. Kalau Anda dapat spirit, puji Tuhan itulah kebenaran firman ya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, terlebih khusus jadi penekanan, marilah kita hari ini dan seterusnya, saudara, kita dipersiapkan untuk suatu hal-hal yang besar. Anda bukan kebetulan ada rencana besar Tuhan. Kita bangkit ya dengan spirit surga ya.
tetap maju, tetap berdoa, tetap tekun. Kita tahu Tuhan pasti mengasihi kita, dan kita bukan cuma mengasihi Tuhan, kita hidup di dalam spiritnya, di dalam pengajarannya. Ya. Jadi saudara ingat-ingat, kalau ada hal-hal yang membuat Anda marah, jangan marah. Ya. Ada yang membuat Anda mau kecewa, jangan kecewa. Ya. Ada hal yang membuat Anda mau bersungut, jangan bersungut. Ya. Ada hal yang membuat Anda mau menyerah, jangan menyerah. Ya. Anda punya hak. Anda adalah sebagai umat tebusan darah Tuhan. Anda yang memanggil namanya yang kudus, saudara. Anda yang percaya kepadanya. Anda itu berhak. Ya, Tuhan mengasihi Anda. Ya, Tuhan itu mengasihi Anda. Semua orang Dia kasih. Seluruh kita keturunan Adam, Dia mengasihi kita. Ya, memang Tuhan membenci dosa, tetapi Dia mengasihi kita, saudara. Ya? Karena itu bahkan Tuhan ingin kalau boleh seluruh dunia ini Tuhan ingin diselamatkan. Ya, karena itu Tuhan ada tahan itu antikris. Karena orang hari-hari ada berdoa, Tuhan selamatkan 7,7 miliar jiwa hari ini yang ada di dunia ini. Tuhan selamatkan, bukan cuma saya yang berdoa, banyak orang-orang berdoa. Tuhan sejawab sama saya lewat seorang anak yang Dia angkat, diperlihat tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tuhan berkata, aku menangguhkan kedatanganku. Karena gereja telah berdoa, meminta keluarga, meminta bangsanya supaya diselamatkan. Ya, saudara, kalau menangguhkan kedatangannya, karena Tuhan rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, terutama kita, saudara, di tempat ini. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, jadi ingat itu. Nah, siapakah yang mengasihi Tuhan? Adalah orang yang mendengar pengajaran Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Dan kita yang berbahagia kalau kita hidup di dalam ajarannya, ya, di dalam mentalitas yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Kita hidup di situ, kita bertekun di situ, kita akan mencapai keberhasilan gilang gemilang. Bukan cuma nanti di surga orang berhasil, ya, gilang gemilang. Di dunia ini kita berhak berhasil. Ya. Sebelum kita akan nantinya 1000 tahun damai, bahkan di surga orang akan menikmati kehidupan kekal. Haleluya. Kita mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, pelajaran dari Tuhan, agar supaya kami muncul seperti permata, muncul seperti emas. Ya Bapa, kami sudah rata-rata kami mengalami pergumulan hidup ini. Kami telah meraba-raba jalan, namun kami percaya ketika kami tetap berdoa, tetap memanggil nama-Mu yang kudus, tetap kami bertekun di dalam pengajaran-Mu, kami percaya Tuhan tidak menolak kami. Tuhan mengasihi kami. Bahkan Tuhan ingin kami mengalami masa depan gilang gemilang bersama Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami akan memasuki perjamuan kudus. Bapa di surga, Engkau yang Bapa beracara kuasa Ali, sebagaimana makna dari perjamuan kudus ini, bahwa kami menjadi satu lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami akan menjadi satu dengan Engkau. Kami menjadi satu roh, kami menjadi tubuh Kristus di dunia ini, menjadi gereja-Mu, menjadi pengantin-Mu yang Engkau kasihi dan Engkau sayangi, dan Engkau akan pelihara. Terima kasih Bapa, kami siap.